Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang dan kembali lagi di Skansa Podcast bersama saya Andini dan juga Bu Tatit. Kali ini kita akan bincang bersama, mengupas bersama narasumber kita, siswa-siswi SMK 1 Ngawi, Kak Arista dan juga Tiara. Sebelum itu bisa perkenalan diri dulu dan kita akan membahas beberapa prestasi akademik siswa-siswi SMK 1 Ngawi yang diterima melalui jalur SNMPTN sebanyak 16 siswa, SNMPN sebanyak 9 siswa, dan SPAN PTKIN sebanyak 2 siswa. Dan sebelum itu kita perkenalan dulu. Halo Kak Arista. Halo. Sebelumnya perkenalkan saya Arista Durianawati dari kelas 12 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Tiara Dulu Kita dari kelas 12 AKL 4. Nah, sebelum itu aku pengen tahu, mungkin dulu Tiara sama Arista ingin masuk di SMK Negeri 1 Ngawi itu niatnya ingin langsung kerja atau mungkin ada gambaran pengen kuliah gitu? Oke, silakan Arista dulu. Saya dulu masuk SMK itu bayangannya tuh mau kerja, tapi kalau dapat info tentang gap kuliah itu saya ingin kuliah gitu. Iya. Apa yang mungkin mendorong kamu buat kuliah gitu, pengen kuliah gitu? Apa yang membuat kamu termotivasi, kan awalnya pengen kerja gitu? Karena kan kalau kita ambil kuliah kan bisa gratis. Iya. Ya bisa. Yang punya KIP. Iya. Kebetulan kamu punya KIP, bisa Ya bisa dimanfaatkan. diusahakan gitu. Oke. Untuk Arista ini kamu lewat jalur apa? SNMPN ya? Iya. Di mana? Diterima di mana? Di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oh, PENS. PENS, iya. Jurusannya Jurusan Multimedia dan Broadcasting. Multimedia dan Broadcasting. D3. D3. Oh, D3. Oke. Tiara. Kalau saya awalnya emang pengen kuliah gitu loh Bu, tapi ngambil ke SMK kayak buat cadangan, nanti seumpama tiba-tiba pengen kerja, jadi udah ada 2 jalur gitu loh Bu. Kalau kuliah ya tinggal kuliah, kalau kerja tinggal kerja gitu. Oke, jadi memang awalnya Tiara Pengen sudah kuliah. pengen kuliah. Iya. Nah, dari sini kan akhirnya bisa kita garis bawah bahwa siapapun jangan ragu untuk masuk ke SMK. Iya. Karena tidak hanya lulusan SMA yang bisa masuk ke perguruan tinggi dengan jalur SNMPTN, SNMPN maupun jalur-jalur yang lain, gitu kan. Dan ini ditunjukkan oleh siswa SMKN 1 Ngawi untuk tahun ajaran 2022-2023 kita banyak bisa menembus jalur itu, gitu kan, di semua perguruan tinggi. Ya sebenarnya jumlah kita banyak seperti yang disampaikan oleh Andini. Ya. Hanya karena ruangan kita sempit, karena akhirnya kita ambil beberapa aja. Kita ambil, kalau pagi ini kebetulan yang berada di samping saya yang setia ini juga lolos, sehingga saya panggil lagi untuk menemani. Untuk yang Andini ini kan dari jurusan OTP, ya kan? Kalau OTP sekarang terkenal dengan MPLB, Iya, ya kan? MPLB. MPLB. Singkatannya apa? MPLB? Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Oke, terus sekarang saya ambilkan dari TKJ, ya kan, Arista, di mana sekarang TKJ berubah menjadi TJKT. Singkatannya apa TJKT, Arista? Teknik Aja sampai salah ya. Oke, TJKT apa nak TJKT? Nak? jaringan. Ini yang kelas 10 kan kamu sudah menjadi TJKT. Digolek isik PR. Terus yang Tiara AKL. ini dari AKL, Tetap. ya kan? AKL tetap. Kalau dulu akuntansi, sekarang menjadi AKL, akuntansi keuangan lembaga. Jadi nanti ini sekaligus promosi untuk PPDB, ya kan? Jurusan apapun nggak usah takut. Kita menyediakan berbagai macam fasilitas sehingga bisa mendongkrak prestasi. Ini adalah salah 3, saya ambil 3 dari jurusan dari MPLB, kemudian TJKT, dari AKL sebagai narasumber, ya kan, dimana kita akan membahas bagaimana top prestasi akademik sehingga kalian itu bisa nembus SNMPTN. Dan ini bukan universitas yang bisa dianggap hanya sebagai universitas yang dipandang sebelah mata, tapi memang benar-benar favorit tujuan semua anak, ya kan? Kalau Andini di UPN Surabaya, keterima jurusan Ilmu Komunikasi. Kemudian Arista kebetulan dia di PENS, ya. Kemudian kalau
Kalau Tiara di Malang. di UM ya, Iya. Universitas Negeri Malang. Ini semuanya adalah univ-univ yang menjadi favorit tujuan. Seperti yang sudah dikatakan Andini tadi, bahwa awalnya kan dua orang ini berbeda. Kalau Arista pengennya kan kerja, ternyata dibanting di detik-detik akhir karena ada informasi bahwa kuliah bisa Ada dengan KIP. gratis. Akhirnya dia mencoba untuk kuliah. Beda dengan Tiara. Kalau Tiara masuk SMK memang dia awalnya kuliah, tapi kalau dia tidak bisa nembus, dia punya pola pikir, saya nanti bisa langsung kerja. Ya, sekarang saya ganti nanya Andini. Kalau kamu tadi sudah nanya temenmu, kamu sendiri gimana? Kayaknya ini pun juga belum mantep kayak. Kalau saya malah bingung Bu mau kemana gitu. Terus Heeh. pas kelas 11 itu mikir pengen kuliah nggak ya gitu atau kerja dulu. Terus pas kelas 12 sering diajak podcast sama Bu Tati, terus ngelihat alumni-alumni yang banyak keterima di perguruan tinggi negeri. Lah akhirnya saya pengen kuliah gitu. Kalau sebelumnya masuk SMK belum tahu pengen kuliah atau kerja, malah masih bingung. Jadi ini ada tiga alasan yang beragam, dan saya yakin ini pasti juga dimiliki oleh anak-anak yang ngapain ya, saya masuk SMK. Kayak kadang-kadang ada yang sekedar ikut teman, kemudian saya karena saya pengen bekerja atau bagaimana. Nah ini ada 3 alasan lengkap. Yang satu tidak tahu kenapa saya masuk SMK, ya kan? Tapi dia memang ada nilai lebih pada saat saya ajak ke sini. Karena Pak, tamu-tamu podcast itu bisa menginspirasi ya ini ya. Dan akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata saya bisa masuk di situ. Saya punya pengalaman di situ, saya bisa. Gitu kan? Kalau Arista pengen kerja, akhirnya banting setir. Sekarang kuliah. Kalau Tiara sudah sesuai dengan tujuan awal, ya kan? Nah, pada saat sudah terjadi itu ada pengumuman, yang kamu rasakan apa nih? Anjing dulu. Seneng Bu, mantap. Ya bersyukur, alhamdulillah. Kayak nggak nyangka gitu loh Bu, SNMPTN itu kan saingannya luar biasa. Sedangkan nilai saya itu pas-pasan. Nah saya diterima di pilihan kedua. Sedangkan jurusannya itu ketat sekali Bu peminatnya. Nah terus saya juga nggak nyangka kalau bisa keterima di situ. Saya kira nggak bakal diterima gitu Bu di pilihan kedua, apalagi pilihan pertama saya kan univ yang tinggi sekali Bu di UGM. Jelas langsung tersingkir. Mimpimu ya. Mimpimu sampai sekarang belum tercapai. Oke, tapi sekarang di UPN. Tapi kan kamu di SNMPN juga diterima kan? Iya, alhamdulillah SNMPN juga lolos di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan jurnalistik. Senjatamu apa? Bisa diterima di 2 tempat itu? Sertifikat Bu. Oke. Sama nilai itu stabil. Nilai rapat selalu stabil. Terus nilainya mungkin lebih di bahasa. Jadi itu kaitan sama jurusannya juga. Kamu di jurnalistik sama di ilmu komunikasi ya? Akhirnya yang kamu ambil komunikasi. Yang dilewati UGM sebenarnya kamu ngambil apa? Kearsipan. Oh, kearsipan. Oke. Terus senjata yang satunya sertifikat apa? Sertifikat nasional sama penulis terpilih Bu. Oh iya benar, berarti kamu memang kamu sudah linear di situ. Karena yang kamu masukkan penulis sama nasional puisi. Oke, ya berarti benar jurnalistik sama komunikasi memang relevan, dan kamu kalau masuk ya memang benar-benar sudah sesuai dengan yang kamu masukkan data otentiknya. Kalau Tiara? Yang pasti ya seneng pertama, terus lama-lama takut, terus bingung kayak gitu loh Bu. Kan mau pindah tempat buat belajar gitu loh Bu, kan pasti butuh adaptasi segala macam, dan di kota orang belum tahu kotanya kayak gimana juga. Jadi setelah seneng tuh langsung overthinking nanti bisa apa enggak kayak gitu loh Bu. Pemenang kamu nangisan ya? Iya. Apalagi Tiara itu senjatanya adalah menangis. Oke. Nah, pada saat kamu bisa masuk di situ, itu prosesnya gimana, Tiara? Proses awal kamu mulai dari saya menentukan saya mau ambil jurusan akuntansi di sini, itu prosesnya gimana? Awal pertimbangan yang pertama kan masih egois gitu loh Bu, pengennya ambil univ yang top, bener-bener top gitu kan. Terus keluarlah si nilai eligible, terus dilihat-lihat nilainya juga kalau di sekolah kan termasuk tinggi gitu loh Bu, tapi kalau di luaran kan pas-pasan banget. Nah akhirnya menurunkan ego, terus carilah yang kira-kira bisa menerima saya gitu loh Bu, dengan rekam jejak alumni yang banyak juga kalau dari UM. Terus akhirnya mantep ke UM berkat bantuannya Bu Tati, terus
Pak Nurman di BK juga kan diarahkan sekali Bu saya. Terus untuk jurusannya kan saya sekarang sudah akuntansi 3 tahun. Terus daripada ngambil yang lain, teruskan aja gitu loh Bu. Oke. Daripada sia-sia. Jadi gini loh, bukan karena univ yang kita tuju itu bukan sesuatu yang bukan. Ini tetap favorit, tapi memang universitas itu kan punya standar masing-masing, punya grade gitu loh. Ya memang kita tidak menutup mata bahwa ada univ yang tempatnya 1, 2, 3, 4 itu kan 10 besar lah setidaknya. Tapi pada saat kita mau masuk itu kan ada pertimbangan beberapa hal, karena kita masuk itu nggak gampang. Saingan kita adalah seluruh Indonesia. Jadi pada saat kita punya mimpi di nomor 1, kemudian kita mau mencapai itu kok berat, maka memang kita harus melepaskan. Karena bersaing lewat SBM itu lebih berat, lebih susah. Jadi ini bisa jadi bekal untuk adik-adiknya yang mau masuk perguruan tinggi. Kalau lewat jalur rapot atau yang dikenal dengan SNMPTN bisa, gak usah dikorbankan hanya demi ego gitu kan. Karena SBM itu lebih sulit dan belum tentu kita bisa masuk, gitu kan? Oke, kalau Arista gimana? Ya, sebelumnya kamu paralel 1 ya di TJKT ya? Iya. Oke. Kan udah patah hati sama SNMPTN, tapi ada patah hati. Ternyata patah hatinya tidak cuma sama Ayang. Iya, kan itu bukan kan univnya itu sama, saya SNMPTN sama SNMPN tuh pilih sama. Saya sama pen. Iya. Terus saya kira ya udah nanti nggak masuk lagi. Ternyata di SNMPN masuk gitu. Tapi SNMPTN gagal. Iya. Tapi beda jurusan yang kamu ambil. Iya, soalnya biasanya kalau politeknik itu ya sasarannya anak SMA juga Bu. Kalau informatika itu ketat sekali. Oke. Oh, awalnya kamu ambil informatika. Iya. Oke. Pilihan 1, 2 pen semua? Iya. Untuk yang SNMPTN? Iya. Informatika sama? Yang 1 di Jember Bu. Oh, 1 Jember. Oke. Terus yang diterima yang SNMPN-nya yang D3. Oke. Ya gini, segala sesuatu kan namanya SNMPTN sama SNMPN itu sesuatu yang sifatnya misterius sebenarnya. Jadi kita tidak bisa meramalkan kita bisa masuk atau enggak. Bahkan kita tidak bisa menggampangkan bahwa saya mau ngambil universitas pinggiran, saya mesti diterima. Belum tentu. Karena dengan standar namanya secara nasional itu masing-masing univ kan punya standar yang kuat. Dia juga tidak seenaknya mau ngambil calon mahasiswanya, apalagi dengan jalur rapot. Karena jalur rapot itu istimewa. Istimewa kenapa? Bidang akademismu dipertaruhkan di situ selama 3 tahun. Intinya di situ. Kalau SNMPTN sama SNM beda dengan sistem SBM ya, yang dikenal dengan UTBK kan mereka harus lagi-lagi dia harus berjuang. Kalau kamu kan cukup berjuang lewat mengalahkan 1 sekolah aja untuk masuk di situ, gitu kan? Oke, alhamdulillah untuk tahun ini yang masuk SNMPTN maupun SNMPN luar biasa, banyak sekali, dan suatu kebanggaan lah kita sebagai guru itu memiliki siswa yang berprestasi, siswa-siswi ini yang mewakili kebetulan. Karena yang bisa hadir ini saya ambilkan dari berbagai macam jurusan, semoga ini tuh bisa menjadi inspirasi yang cukup besar bagi mereka yang mau masuk ke SMK 1 ataupun sekarang yang masih duduk di kelas 10-11, ya kan? Nah, sekarang coba motivasi terbesarmu apa sehingga kamu tertarik dengan SMK 1, kemudian kamu lolos, dan setelah ini kan tanggung jawabmu menjadi lebih besar. Kenapa? Karena sekarang itu adalah masa depanmu yang kamu tentukan, masa depan untuk kamu sendiri dan membawa nama baik SMKN 1. Karena saat kamu tidak bisa membawa nama baik SMKN 1, adikmu yang di bawah berat nanti mau mengikuti jejak masuk lewat jalur itu. Andini. Kalau saya motivasi dulu ingin masuk di SMK 1, kan di Ngawi ada 3 sekolah paling favorit tuh. Nah, kalau SMA kan ada zonasi dan saya nggak bisa masuk, dan akhirnya saya masuk ke SMK. Terus saya juga seneng di SMK itu kita diajari punya soft skill gitu Bu. Jadi kita nggak hanya di bidang akademik tapi juga ada kelebihan
di keterampilan, apalagi juga siap buat kerja, buat kuliah juga siap, jadi ada 2 planning gitu. Jadi senang banget, terus di SMK juga organisasinya bagus, lingkungannya ramah dan sangat mendukung. Pokoknya ya bersyukur banget Bu bisa sekolah di sini. Fasilitas juga sangat menunjang, lab juga. Oke, semoga itu jadi bekal ya nanti Iya, pada saat kamu bekal. kuliah. Kebetulan kamu mengambil jurusan komunikasi, Iya. gitu kan? Dan ini ajang latihan, sarana untuk mengembangkan apa ya, bakatmu yang lebih besar lah, setidaknya karena kamu nanti menjadi seorang yang berbeda karena kamu bekerja dan apa ya, menentukan masa depanmu itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan, gitu kan? Kemudian Tiara gimana? Saya sama kayak Andini Bu, Hmm. kena zonasi, terus akhirnya kan kepikiran, kan waktu SMP belum mikir Rumahmu terlalu mana? jelas. Karangjati Bu. Oh, Karangjati, oke. Waktu SMP kan belum mikir mau kuliah atau kerja kayak gitu. Nah, terus cari-cari informasi katanya kalau SMK bisa kerja sama bisa kuliah. Nah, akhirnya daripada ngambil SMA yang nanti nggak terlalu saya seneng atau gimana gitu loh Bu. Akhirnya ngambil ke SMK biar punya bekal nanti kalau mau kuliah, lanjut kuliah bisa gampang, kalau mau kerja juga kerja gampang gitu. Apalagi kalau SMK 1 kan favorit gitu loh Bu, kalau mau nyari kerja pun jadi lebih gampang Mudah, ya. informasi, oke. Kalau Arista? Kan dari dulu SMP tuh saya sukanya kayak teknologi gitu Bu. Jadi kalau SMK 1 kan terkenal sama jurusan TKJ gitu. Jadi saya ingin masuk di sini. Oke, motivasinya itu ya awalnya ya. Kemudian menjadi berubah, bisa kuliah, kan? Saat sudah seperti ini, apa yang ingin kamu berikan untuk diri kamu sendiri sama adik-adikmu yang di bawah? Karena kalian menjadi orang yang terpilih sebagai siswa yang berprestasi secara akademis dan non akademis. Saya tahunya seperti itu. Ya, kalau secara non akademis dengan organisasi Andini mungkin saya lebih paham, ya kan? Kalau Tiara karena dia dari AKL, saya masuk di AKL, kemudian dia di PMR, setidaknya saya tahu. Tapi kalau Arista kan memang saya benar-benar ini baru belum tahu apa tuh yang kamu lakukan di sekolah gitu loh, apa kegiatanmu, organisasi apa, atau kamu hanya pada bidang akademis saja atau gimana? Di sisi lain saya akademis juga ngikuti, saya juga organisasi Bu. Ini membantu Extra Orbit. Oh gitu, baru yang untuk TKJ ya, yang Iya, baru ini. iya. Oke, sebelumnya kamu belum masuk di organisasi? Sudah Organisasi apa? pramuka. Oh, pramuka. Kamu Ekstra. aktivis pramuka ya? Oke, aktivis pramuka. Apa yang kamu dapatkan sebenarnya dari organisasi itu sehingga menjadi bekal kamu nanti masuk di universitas? Kamu pastikan ada nilai lebihnya. Oke, dari Arista dulu. Kalau pramuka tuh saya ikut yang lomba LPP itu Bu. Alhamdulillah juga dapat yang juara 1 desain maskot itu. Terus juga ikut kayak internship program di Telkomsel itu, juga jadi best student Jatim. Oke, selamat. Itu sebenarnya kan menjadi nilai apa ya, nilai lebih gitu kan, nilai lebih dari siswa SMKN 1 gitu kan, dari TJKT itu sendiri. Ya memang mungkin saya belum tahu Arista, tapi sekarang saya tahu oh ternyata yang masuk best student Arista Sama Cassandra. oh sama Cassandra. Oke. Terus kalau Tiara? Kalau saya ikut organisasi itu yang utama jadi lebih gampang sosialisasi sama orang lain gitu loh Bu. Lebih gampang, terus bisa kerja sama tim yang pasti. Kalau saya kan ikut PMR, jadi kayak pengetahuan dasar-dasar tentang penanganan medis itu saya juga bisa. Jadi kalau ada kejadian misalnya yang sederhana gitu loh Bu, kayak sobek atau apalah, itu bisa membantu diri sendiri maupun orang di sekitar kayak gitu. Oke. Pada saat kamu sudah di SMKN 1 Ngawi, kamu secara akademik memang berprestasi, ya kan? Kamu di AKL berprestasi juga, Arista juga, kemudian Andini juga, kemudian di organisasi kebetulan seperti itu, kamu juga mempunyai latar belakang yang cukup bagus di bidang organisasi. Yang kamu rasakan sekarang saat kamu itu masuk dalam organisasi dan tidak, itu kan pasti bisa dibedakan. Iya. Oke.
piye sehingga ini bisa memberikan ini loh, memberikan motivasi ke adik-adiknya, karena kadang-kadang adiknya disuruh berorganisasi itu kayak Takut. Iya. nanti Iya. nah itu loh, nanti nah tolong berikan apa ya, sesuatu yang bisa membuat mereka itu tidak ragu lagi untuk mengikuti organisasi, karena organisasi itu ternyata kan penting. Iya, penting. Sangat penting untuk kesiapan mentalmu sendiri juga nanti pada saat kamu masuk di perguruan tinggi, karena sertifikat itu juga Penting. berpengaruh. Gimana dari Andini dulu? Kalau jangan pernah takut buat ikut organisasi, soalnya kita itu di organisasi bakalan punya banyak temen, kita punya pengalaman, terus kita juga bisa ikut berbagai lomba kan juga lewat organisasi, Bu. Nah, contohnya kayak saya keterima di ilmu komunikasi juga ada kaitannya sama ekstra yang saya ikuti. Saya ikut mading atau literasi itu, Bu. Jadi sangat berpengaruh di situ, punya teman-teman yang suka nulis. Nah, akhirnya saya juga termotivasi terus sering ikut lomba-lomba nulis. Terus kalau di OSIS itu sertifikat ketua OSIS itu bisa buat masuk ke IPB. Ya. Oke. Jadi jangan pernah takut buat ikut organisasi, sangat bermanfaat sekali pokoknya. Oke. Kalau Arista? Organisasi saya ekstra pramuka tuh kayak ngajarin kayak kerjasama gitu, jadi kita di luar itu bisa langsung implementasi gitu kan. Kalau di ekstra orbit itu kan teknologi, jadi selaras dengan jurusan saya gitu. Padahal kalau kita lihat untuk ekstra pramuka tuh banyak orang yang menjauhi loh, Kak Arista. Jadi kalau misalkan yang sering saya dengar, jadi kan kalau dulu kan pramuka ekstra wajib gitu kan. Misalkan dijadwalkan ini untuk yang kelas ini gitu, yang kelas 11 nggak terjadwal kayak, alhamdulillah, aku nggak latihan terus deh. Nah, kamu kok menjadi justru tertarik? Padahal banyak yang nggak suka pramuka. Kenapa? Karena kan pramuka itu ekstra wajib, pastinya sudah ada tatanannya, jadi udah kayak bentuk gitu loh, bentuk karakter gitu. Misalnya gitu juga pasti juga ada lomba-lomba yang pastinya juga ada tingkatannya, bisa ke LT gitu. Kemarin kamu pakai untuk sertifikat lombamu itu untuk pendaftaran? Iya. Oke. Terus kalau Tiara PMR ya? Iya. Gimana Tir? Kalau saya itu Panggilannya siapa tahu kok saya Tir Tir bisa, ya bisa, Oke. Ra juga bisa. Ayo gimana Tiara? Kalau yang penting kalau ikut organisasi itu yang pasti nambah temen, nambah relasi, dan relasi itu penting banget gitu loh, Bu. Saya setelah ikut PMR, terus saya kan juga deket sama anak-anak OSIS gitu loh, Bu. Jadi gampang dapet informasi kayak gitu. Kalau seputar perkuliahan pun informasinya lebih dalam daripada informasi di kalangan teman-teman sekelas gitu loh, Bu. Lebih jelas. Terus kalau udah ikut organisasi dan aktif di dalam organisasi kan pasti diikutkan lomba-lomba. Nah, lomba-lomba itu juga bisa dilampirkan waktu mau SNMPTN. Saya juga melampirkan, Bu, soalnya. Sertifikat ketua sama ada jumbara PMR itu event 4 tahun sekali itu, Bu. Dari situ alhamdulillah lolos juga SNMPTN-nya. Ya memang kalau sekarang, nggak sekarang sih, sejak zaman dulu yang namanya sertifikat itu dipertimbangkan. Iya. Jadi memang yang diambil itu selain bidang akademis juga non akademis. Karena apa? Kalau anak-anak mempunyai dua hal yang seimbang ini, itu sebagian besar emosinya itu sudah stabil. Jadi dia terbiasa untuk menghadapi banyak orang, terbiasa untuk memimpin, terbiasa untuk berbicara, terbiasa untuk bergerak. Nah, itu ada nilai-nilai plusnya. Makanya kamu itu pada saat masuk di universitas dengan jalur ini, jangan hanya berhenti saya diterima sudah, jangan. Kamu di situ bisa lebih mengeksplor diri kamu sendiri untuk menjadi lebih bagus. Karena apa? Di lingkungan mahasiswa itu lebih banyak ilmu-ilmu yang bisa kamu ambil selain yang sudah kamu dapatkan di SMK. Kalau di SMK kan tatarannya kamu masih selalu dibimbing, kamu tanya dijawab, kamu diarahkan gitu kan. Tapi nanti pada saat kamu sudah kuliah beda. Kamu punya sistem yang namanya merdeka belajar, yang benar-benar merdeka, di mana kamu mengatur sendiri, kemudian kamu menempatkan diri kamu sendiri,
kamu melaksanakan semuanya itu sendiri tanpa ada bimbingan. Kalau di SMK kan kamu di setir, sudah belum? Ya. Ini nanti kalau kuliah sudah enggak. Nah, harapannya adalah saat kamu dalam organisasi sudah terbiasa seperti itu, kamu nggak kelimpungan, kamu bisa ngatur waktu. Ternyata orang itu nggak cukup hanya belajar. Organisasi itu penting, sehingga nanti kamu turun di masyarakat itu sudah siap gitu loh, nak. Ya kan? Walaupun ada beberapa hal yang memang kita itu mendapatkan pembelajaran tidak lewat jalur yang sifatnya ini formal, yang non formal pun juga banyak, dan itu justru lebih lebih kepada kehidupan. Ya, intinya di situ. Nah, saat sudah semuanya sudah seperti ini, kesiapan kalian gimana untuk menghadapi yang lebih dibandingkan dengan yang sebelumnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dari Andini, kesiapan buat masuk ke univnya itu, kalau saya ini lagi ikut bimbel bahasa Inggris, Bu, biar lancar bahasa Inggris, biar nanti kalau masuk di ilmu komunikasi itu nggak keteteran sama nggak ketinggalan sama teman-teman. Jadi Andini itu sudah tahu real bahwa saya di komunikasi itu seperti ini. Jadi dia sudah punya bayangan, walaupun yang sebelumnya belum, ya Andini ya. Belum, sebelumnya bayangannya cuma kearsipan. Kayaknya itu pun juga asal keluar aja ya kemarin pada saat di BK ya. Iya. Andini tanya, Bu, saya terus ngambil apa ya Bu selain ini? Kayaknya saya ingatnya itu ya. Iya, Terus saya bilang, coba di UPN ada komunikasi. Iya ada, masuk kan, saya bilang gitu kan. Coba di situ. Nah, alhamdulillah, tapi masih dalam satu rel nih. Dan semuanya pasti kamu senang, karena ilmu komunikasi itu ilmu yang membuat kita tertantang. Ya kan? Terus untuk Tiara, Mungkin belajar lagi aja, Bu, belajar akuntansinya lagi, saya lebih dalami gitu loh, Bu, supaya nanti waktu kuliah tetap bisa jadi yang di atas. Gitu. Keren. Tapi biasanya gini Tiara, kalau anak SMK karena sudah punya Basic. ilmu basic akuntansinya itu lebih jauh, itu pasti menang anak SMK itu kalau di bidang akuntansi loh ya. Itu yang dirasakan, yang banyak disampaikan oleh senior-seniormu atau kakak-kakakmu yang sudah diterima dalam ilmu akuntansi. Mereka sudah lari dulu karena memang sudah pernah duluan. Tapi memang ada beberapa hal yang kamu keteteran anak SMK saat masuk di perguruan tinggi. Karena apa? Ilmumu kan sudah kayak terfokus gitu loh. Akuntansi kan kamu dikejar untuk bisa akuntansi itu sampai ngelotok gitu loh. Dari awal sampai akhir. Ada beberapa pelajaran umum yang kamu ketinggalan dan kamu harus lari untuk ngejar itu gitu. Jadi menyeimbangkan antara SMA dan SMK. Memang iya, karena kalau ilmu akuntansimu kalau SMK itu tidak diragukan, karena sampai akar-akar yang bawah itu sudah dikenalkan semua. Tapi kalau SMA belum. Keuntungannya itu. Tapi ada beberapa ilmu yang harus kamu seimbangkan. Nah, itu. Kalau untuk Arista sendiri gimana? Kan saya jurusannya itu ngambilnya juga sesuai hobi sama passion saya. Jadi lebih ke ngasah skill desain gitu. Sudah bisa membayangkan juga ya? Iya. Nanti saya harus terus kesiapanmu sendiri gimana? Ya. Untuk lebih, kalau tadi Andini kan jelas, Andini kan jelas dia kursus bahasa Inggris dulu, kemudian Tiara dia belajar lagi untuk bisa menjadi yang tetap yang terbaik gitu kan. Kalau kamu sendiri gimana kiatmu? Ya kayak ngembangin skill buat itu dalam desain gitu. Sama kan ini juga ikut Orbit itu ada kayak VR itu kan buat desain gitu. Terus terang saya tuh bukan orang IT, jadi saya nggak tahu desain yang kamu maksudkan itu apa. Saat kamu berbicara desain itu yang di otak saya itu ya desain yang saya tahu, karena sini saya melihatnya bagaimana cara membuat ini video, bagaimana di otak saya itu hanya seperti itu lah. Yang kamu maksud desain dari tadi itu apa? Ya kayak desain pamflet gitu, kayak kan biasanya kalau hari-hari apa tuh kan bikin juga. Biasanya juga ada kayak pamflet buat bisnis juga, kan bisa dijual skillnya gitu. Oh gitu, ada aplikasi tertentu untuk itu maksudnya gitu? Iya, kayak freelancer itu ada. Oke. Karena saya bukan orang IT, jadi pada saat berbicara seperti itu saya nggak nyantol
kalau Tiara bilang tentang akuntansi saya nyantol, saya nyatok karena kan saya akuntansi di situ. Kalau komunikasi rodok-rodok karena kebetulan saya di sini jadi temennya Andini ngobrol gitu kan. Nah saat kita sudah ngobrol banyak seperti ini, ayo Din, tanyakan lagi sesama ini, jadikan kamu menjadi bisa lebih hidup. Mereka kayaknya tegang gitu. sing ngomong terus saya, ayo Din, ayo kali mereka Din. Gimana sih, apa dari awal itu kalian itu gimana ya, kayak mau masuk ke jurusan itu tuh pernah nggak kayak merasa mungkin aku nanti lolos gak ya, soalnya aku juga merasakan gitu. Kalau Tiara gimana, Tir? Yang pasti ngerasa, soalnya cari info di Google itu kan ada grade masing-masing jurusan kan. Nah nilainya itu yang lolos SNM itu 88. Iya. Sedangkan nilai saya 86. Nah dari situ aja tuh udah kelihatan ada nilai saya di bawah rata-rata gitu loh. Jadi ketompo poga kayak gitu. Apalagi akuntansi itu kan ketat Bu, grade-nya tinggi. Wah. Memang kebetulan yang diterima di sini ini kan yang grade-nya tinggi semua kan, yang jurusan yang peminatnya itu banyak gitu loh. Ya kan? Yang dimana orang itu melihatnya bahwa itu jurusan favorit. Kemudian yang masuk di situ juga pasti persaingannya kan luar biasa. Ada ketakutan, itu wajar. Lah caranya ngilangi ketakutan itu. Biar nggak insecure. Mengandalkan sertifikat yang ada. Oke, itu sebagai nilai-nilai tunjangnya ya kan. Jadi penenang tersendiri. Oke. Terus kalau Arista? Ya hampir sama. Cuma ya kalau SMK kan punya nilai lebih, jadi kita bisa tampil beda gitu. Dibanding anak-anak yang kalau Arista ini kan nggak lolos SNMPTN Bu, tapi terus gimana perasaanmu pas kamu tuh tahu kamu tuh nggak lolos? Apa langsung putus asa gitu atau gimana? Kan kayak maunya kayak sedih. Dia udah bilang patah hati. Terus bagaimana kamu bisa move on secepat itu gitu loh? Kan masih ada plan kedua SNMPTN gitu. Jadi agak nggak percaya gitu. Agak terhibur. Terus akhirnya diterima. Oke. Terus kamu sendiri nih, Din, terus akhirnya kamu pilih UPN, nggak pilih ke Jakarta, kan ketemu artis banyak orang, Din. Dan kamu di sana kan lebih banyak kayak menjanjikan gitu loh, jurnalistik gitu kan. Jurnalistik itu kan kamu bisa terjun ke dalam dunia media sosial yang banyak itu loh. Memang cita-cita saya kan dulu kelas 10 pengen jadi jurnalis Bu. Terus ibu itu bilang katanya nggak boleh jadi jurnalis, nanti kamu kemana-mana gitu. Terus akhirnya kalau di Jakarta itu kan jauh Bu, kalau di Surabaya nggak terlalu jauh. Terus ada banyak kerabat, terus akhirnya di Surabaya aja gitu. Dan proses kamu untuk membatalkan ke yang tidak kamu ambil gimana prosesnya? Kalau SNMPN itu dibiarkan aja nggak apa-apa Bu, kalau SNMPTN nggak bisa, tapi kalau SNMPN aman. Oh gitu. Kalau SNMPN yang program vokasi, misalkan kamu nggak masuk, sepenting nggak daftar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting nggak ikut daftar ulang. Tapi kalau SNMPTN ada proses selanjutnya. Iya, ada prosesnya beda. Kalau nggak diambil kan bisa di blacklist Bu sekolahnya. Oke. Jadi sekarang udah mantep ya? Iya mantep. Ke UPN ya? Iya, awalnya itu pas keterima itu ya kayak seneng Bu, awalnya seneng, tapi lama-kelamaan kok aku nggak bisa ya diterima di pilihan pertama, masih mikir gitu Bu, masih mau nyoba ikut PBU lah, coba jalur lain, mau ikut mandiri, mau ikut utul. Nah terus akhirnya dapat saran dari Bu Tati, dari Pak Nurman, dari guru BK, wah nggak boleh kemana-mana, ya udah berarti takdirnya emang di situ. Ya memang kita gini loh, ada beberapa hal yang kadang seperti yang dikatakan Tiara, bahwa kita menurunkan ego. Memang kamu di sini sebagai tataran siswa yang berprestasi di SMKN 1 Ngawi, di Kabupaten Ngawi. Tapi kita harus membuka wawasan bahwa di luar yang berprestasi seperti kalian itu juga banyak. Gitu loh. Dan kita tidak tahu apakah nanti kita itu bisa bersaing dengan mereka di luar kesempatan yang sudah kamu lewatkan, gitu loh ya kan. Ini tuh kesempatan yang luar biasa di mana kamu tidak perlu berjuang lagi, cukup perjuanganmu 3 tahun selesai.
di SMK kamu diterima di universitas favorit, jurusan yang kamu inginkan, itu sudah prestasi yang luar biasa. Ojo mbok pikir teman-teman yang lain nggak iri, mereka iri dan bertanya-tanya, kok iso ya, aku gak iso kayak lo iso ketompo loro, aku kok enggak. Itu pasti ada yang seperti itu, bahkan ada yang di atas kertas itu ini bisa masuk loh, ternyata nggak bisa. Ada juga yang seperti itu gitu, ya kan. Nah, dari kondisi seperti itu, yang penting adalah satu, tetap berdoa, yang kedua bersyukur, yang ketiga tetap berjuang. Kenapa? Karena ini baru titik awal. Pembuktiannya adalah pada saat kamu nanti sudah di universitas. Kamu harus selalu bisa show off, karena kamu akan digiting terus. Kenapa? Masukmu karena lewat jalur SNMPTN. Iya. Saya udah dibagi kelasnya, malah di kelas A. Memang iya. Karena apa? SNMPTN itu sudah dapat NIM dulu. NIM-nya sudah dapat, apa-apa sudah dapat, dan itu kelasnya adalah dikumpulkan dengan kelas SNMPTN. Terus nanti kelas SNMPN sendiri, terus nanti mandiri sendiri. Kan masih ada 2 jalur yang butuh perjuangan gitu. Nah, jadi saya ucapkan selamat ya pada Arista, Tiara, Andini sudah lolos dari jalur yang menurut saya sudah perjuangan yang luar biasa, kemudian diterima di universitas yang juga luar biasa. Harapan saya adalah pada saat nanti kamu di sana, kamu bisa membuktikan bahwa mereka tidak rugi untuk menerima kalian, ya kan? Itu terus untuk masa depan sendiri juga perjuangannya masih panjang. Jangan sampai nanti kamu terlena, jangan sampai kamu nanti itu menjadi lupa bahwa segala hal itu tetap diperjuangkan walaupun posisimu aman, karena saat lengah itu kita tidak akan bisa kembali lagi. Ya, itu pesan saya. Ya, terus untuk Andini, pesan untuk adik-adiknya apa? Buat adik-adiknya yang kelas 10, 11, usahakan buat mempertahankan nilai raportnya, jangan sampai turun. Kalau benar-benar ingin kuliah, itu harus banyak-banyak cari sertifikat, banyak-banyak ikut lomba, terus juga selalu belajar ulang. Kalau mau ujian itu belajarnya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, biar nanti hasilnya benar-benar bagus. Terus nilai raport itu pokoknya benar-benar berfungsi. Kalau kalian ingin kuliah itu udah enak gitu Bu, kalau udah dapat UNIF itu lebih tenang gitu, udah nggak mikir UTBK lagi. Jadi susah di akhir nggak apa-apa, tapi enaknya nanti. Dan jangan sampai menutup diri dengan siapapun kamu bisa mencari informasi, ya kan? Terutama dengan BK, itu adalah pusat informasi yang bisa membawa kamu seperti mereka sekarang ini, gitu kan? Itu peran BK yang luar biasa. Walaupun informasi itu tidak hanya dari BK sebenarnya, tapi dari BK itu kamu bisa sewaktu-waktu mendapatkan informasi itu, gitu kan? Oke, kalau Tiara gimana? Yang penting semangat terus belajarnya, ditingkatkan nilainya. Kalau ada lomba asal ikutnya nggak apa-apa dek. Toh peserta pun, sertifikat peserta itu tetap jadi pertimbangan. Terus kalau ada risau, maksudnya bingung kayak mau lanjut atau enggak, bisa konsultasi ke BP. Mulai kelas 10 pun nggak apa-apa ya Bu, mulai dipikirkan ke depannya nanti biar lebih gampang, nggak bingung-bingung kayak gitu. Kalau Arista? Ya yang penting pertahanan nilai aja Bu. Sama yang penting asal ikut, kan takdir setiap orang nggak tahu. Oke. Setiap ada kesempatan, jangan hilangkan kesempatan itu, gitu kan? Nah, terus kamu melihat misal ada beberapa bapak ibu guru yang kamu rasa lebih enak untuk kamu sharing, untuk ini, itu jangan dilewatkan. Jadi jangan melihat figur bahwa oh saya takut, oh saya ini, itu jangan. Karena dari beberapa bapak ibu guru itu pasti kamu mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat, ya kan? Jadi menjalin kedekatan dengan teman, menjalin kedekatan dengan bapak ibu guru itu tidak ada ruginya gitu. Justru harus, karena informasi apapun kan dapatnya dari situ. Walaupun kadang-kadang bapak ibu guru bahasanya mungkin beda-beda. Ada yang agak
kasar, ada yang keras, ada yang ini, tapi saya yakin itu sebenarnya memberikan bekal yang luar biasa, karena masing-masing bapak ibu guru kan punya metode yang berbeda gitu kan. Kalau Arista mungkin juga belum kenal saya, kayak apa taunya kan Bu Radit galak gitu aja kan, Bu Radit mengerikan gitu. Walaupun sebenarnya juga iya Arista, memang saya galak dan mengerikan. Hanya dua orang ini karena sudah terbiasa dengan saya mungkin lebih familiar. Kalau kamu mungkin juga belum lihat saya gitu kan, mungkin wah ini sesuatu yang menakutkan gitu kan. Ya memang iya sih, menakutkan dan mengerikan iya, tapi bukan berarti saya tidak ingin memberikan sesuatu. Saya berusaha untuk memberikan sesuatu. Saya berusaha untuk memberikan motivasi. Saya berusaha untuk mendorong itu semaksimal saya gitu loh Mbak. Ya kan? Jadi siapa yang nggak pengen kuliah itu seperti saya paksa. Ya kan? Yeah. Ayo kuliah, apalagi yang kamu ini, selama kamu punya kesempatan, kamu punya prestasi, kamu bisa diandalkan, coba. Jangan sampai lewat kuliah kamu punya KIP, kamu punya ini. Itu saya itu hampir tiap hari. Di OSIS. Di OSIS itu saya jabri sendiri bahkan di grup ya dia. Saya berikan mana, ayo ini ada informasi ini gitu loh. Saya tuh saking pinginnya bahwa anak SMK itu bisa berprestasi juga di bidang akademis. Jadi tidak hanya mengandalkan saya SMK iso niku bar kerja, bar ngene tok paling jadi buruh gitu kan. Enggak. SMK bisa berprestasi, apalagi SMK kita kan SMK unggulan, ya kan, dimana di dalamnya itu banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa memberikan kita manfaat. Podcast ini kan kayak ngobrol gini kan sebenarnya, tapi sebenarnya banyak manfaat dan banyak info yang kita ambil, apalagi di belakang pada saat kita mendatangkan narasumber terutama ya, di situ banyak info-info yang di belakangnya itu memberikan manfaat yang luar biasa gitu kan. Nah ini harapan saya adalah saat kamu sudah nanti kuliah, kemudian kita butuh informasi apapun, saya minta kesediaannya nanti pada saat diundang itu datang ke sekolah, bisa memberikan ilmu, bisa memberikan bekal buat adik-adiknya, ya kan. Nah, itu intinya. Kalau Andini mungkin lebih paham karena dia sudah sering, hampir setiap podcast saya dia selalu ada beberapa, mungkin ada berapa 2 atau 3 kali ya yang nggak bisa ya Andini, tapi hampir di belakang dia ada terus, sehingga dia ada banyak info yang nggak kita tampilkan secara live, tapi di belakang pada saat kita briefing apa itu informasi banyak yang bisa kita ambil, ya kan. Jadi di sini supaya nanti itu apa yang sudah kamu dapatkan di SMK itu menjadi bekal yang luar biasa untuk masa depan kamu, untuk berjuang lebih baik, apalagi di universitas yang tidak bisa kita anggap sebagai universitas yang biasa-biasa saja. Otomatis karena kamu sudah masuk di universitas yang favorit, maka tuntutanmu itu akan menjadi lebih besar. Ya, jangan patah semangat. Awalnya memang susah, tapi saya yakin kalian bisa. Dengan semua bekal yang sudah diberikan Bapak Ibu guru di sini, secara akademis dan non akademis, harapan kita adalah kamu menjadi contoh bagi adik-adikmu dan menjadi simbol kesuksesan bahwa memang anak SMKN 1 berprestasi. Ya, oke. Ayo Din, harapan apa yang bisa kamu sampaikan untuk adik-adikmu? Untuk adik-adik ya tetap semangat, terus tetap konsisten, selalu berdoa, minta doa restu orang tua. Terus buat teman-teman kelas 12 yang masih berjuang, jangan patah semangat ya buat yang pengen kuliah, walaupun nggak lolos SNMPTN, nggak lolos SNMPN, tapi kalian bisa lolos SBMPTN. Masih ada mandiri juga. Semangat. Tiara? Sama Bu. Masa hidung gitu. Ada mungkin yang kamu sampaikan lain dari Andini? Pokoknya semangat, jangan patah semangat, belajar terus. Kalau gagal masih ada jalan lainnya. Kalau gagal berarti belum takdirnya di situ, masih ada takdir yang lebih baik dari Allah. Oke. Arista? Ya hampir sama, cuma kan jalan kesuksesan setiap orang kan berbeda. Mungkin kalau kerja juga bisa lebih gitu. Jadi tidak hanya kuliah, ya kan, kerja itu juga mempunyai
jalan yang berbeda. Bukan berarti tidak kuliah itu tidak sukses, ya kan? Pasti semuanya prosesnya adalah pada akhir di mana kita menjadi orang sukses itu di dalam kehidupan tidak harus selalu bahwa saya karena kuliah saya bisa sukses, tidak. Saya lulus SMK bekerja itu juga sukses bisa, tapi yang kuliah juga bisa sukses. Ya, ini kan istimewanya anak SMK kan seperti itu, gitu kan? Oke, Andini ada yang mau disampaikan? Sudah Mbak dari saya. Oke, terima kasih buat Kak Arista, Tiara dan juga khususnya Bu Tati telah meluangkan waktunya buat sharing-sharing bersama. Dan buat adik-adik calon peserta didik SMK Negeri 1 Ngawi, jangan lupa buat terus memantau informasi pendaftaran ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.